Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang teori dan konsep biaya dalam activity based costing. Karena di dalam activity based costing nanti tidak semua konsep biaya kita gunakan. Kalau dalam teori dan konsep biaya biasanya kita menggunakan tiga pengelompokan, maka yang kita gunakan di dalam activity based costing kali ini nanti mungkin hanya dua dari pengelompokan tersebut. Kita tahu bahwa pengertian biaya itu ada dua sudut pandang. Sudut pandang konsumen, yaitu adalah pengorbanan yang diperoleh oleh konsumen pada saat akan memperoleh satu produk layanan tertentu. Jadi misalkan kalau seorang konsumen akan pergi ke mendapatkan pelayanan di sebuah rumah sakit, maka yang disebut biaya tidak hanya biaya yang dibayarkan oleh konsumen ke rumah sakit tersebut, tetapi juga termasuk biaya transport, biaya produktivitas yang hilang, biaya konsumsi, biaya penunggu, yang semuanya merupakan biaya-biaya tak langsung yang menjadi satu kesatuan sebagai sebuah biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien. Sehingga biaya dari sudut pandang konsumen adalah biaya semua pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Tapi untuk analisis biaya satuan, maka yang kita gunakan bukan sudut pandang konsumen. Yang kita gunakan adalah biaya dari sudut pandang provider, di mana dalam hal ini providernya rumah sakit yang disebut sebagai biaya oleh rumah sakit adalah semua resources yang digunakan untuk berproses produksi sampai menghasilkan sebuah layanan, itulah yang kita sebut sebagai biaya. Resourcesnya adalah input atau faktor produksi yang digunakan di dalam proses produksi tersebut. Misalkan kalau kita lihat di salah satu poli di rumah sakit, maka mulai dari pasien itu masuk rumah sakit, di situ ada pelayanan parkir, kemudian masuk di dalam ruang tunggu, mungkin dia akan mendapatkan pelayanan di front office, kemudian pelayanan rekam medik, sampai pelayanan di salah satu poli, dan keluar semua proses input yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan-pelayanan tersebut, itulah yang disebut sebagai biaya. Nah, dalam tujuan analisis biaya, maka sering kali kita menggunakan analisis biaya itu sebagai dasar untuk penetapan tarif. Seperti dalam video-video sebelumnya bahwa kenapa tarif itu penting. Tapi di dalam era JKN, maka tarif itu sudah ditentukan oleh BPJS, sehingga analisis biaya tetap kita gunakan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi. Khususnya kita harus menghitung unit cost-nya dalam bentuk unit cost paket, supaya kita tahu apakah uang yang dibayarkan oleh BPJS untuk salah satu diagnosa misalkan itu cukup atau tidak. Salah satu kegunaan untuk analisis biaya juga digunakan untuk menyusun anggaran. Sebagai alat evaluasi, kita juga bisa menggunakan analisis biaya tadi, melihat efisiensi pelayanan, efektivitas biaya, dan pada akhirnya kita bisa menggunakannya sebagai tools untuk melakukan cost containment atau pengendalian biaya. Karena tanpa melakukan analisis biaya, kita tidak tahu biaya-biaya mana yang tanda petik tidak efisien, sehingga kita tidak akan bisa melakukan upaya cost containment. Sekarang kita masuk pada paparan tentang kegiatan di sebuah rumah sakit. Bahwa rumah sakit itu ada unit kerja produksi yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan ada unit penunjang. Dalam hal ini menunjang supaya terlaksananya pelayanan di unit produksi. Nah, pengelompokan yang dilakukan untuk unit produksi ini nanti
penunjang yang menunjang seluruh kegiatan produksi itu akan dikelompokkan sesuai dengan aktivitas yang membutuhkan pelayanannya. Unit kerja penunjang yang menunjang supaya terlaksananya kegiatan di unit produksi kita sebut sebagai facility activity. Sedangkan unit kerja produksi yang memberikan pelayanan kesehatan itu nanti yang akan kita hitung unit cost-nya. Karena produk-produk layanan yang dihasilkan oleh rumah sakit itu letaknya ada di unit produksi. Kita kembali ke klasifikasi biaya, bahwa dua klasifikasi biaya inilah yang akan kita gunakan di dalam analisis biaya dengan metode activity based costing, yaitu biaya berdasarkan hubungannya dengan fungsi dan aktivitas sumber biaya. Dalam hal ini pengelompokannya merupakan biaya langsung dan biaya tak langsung, serta biaya berdasarkan lama penggunaan objek barang, yaitu biaya investasi, yang dalam hal ini nanti yang akan kita bebankan adalah biaya depresiasinya, karena analisis biaya itu analisisnya dalam jangka pendek, dan biaya operasional serta biaya pemeliharaan. Apa itu biaya berdasarkan fungsi dan aktivitas sumber biaya? Ada biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang digunakan untuk melakukan proses produksi secara langsung. Dalam hal ini ada 3 kategori atau 3 unsur yang masuk sebagai biaya langsung. Yang pertama adalah biaya bahan habis pakai langsung, terutama bahan habis pakai medis. Jadi kalau di dalam pelayanan rawat jalan, rawat inap, BHP langsung itu adalah bahan habis pakai medis. Tapi kalau misalkan saudara nanti kita menghitungnya di unit radiologi misalkan, maka kalau masih menggunakan film itu masuk sebagai BHP langsung. Kalau misalkan ada untuk EKG, kertas EKG itu merupakan BHP langsung. Kemudian kalau misalkan BHP tak langsung, bahan habis pakai tak langsung itu misalkan kertas untuk surat menyurat, ATK untuk surat menyurat perkantoran, itu semua yang kita sebut sebagai BHP tak langsung. Jadi dalam hal ini yang dimasukkan adalah BHP langsungnya. Sedangkan komponen yang kedua, unsur yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Yang disebut sebagai biaya tenaga kerja langsung adalah biaya untuk SDM medis dan keperawatan, termasuk di dalamnya laporan, radiolog, radiografer, kemudian analis medis, itu semua adalah SDM langsung. Dan yang terakhir adalah komponen biaya alat medis. Nanti yang dibebankan adalah depresiasi alat medis. 3 komponen inilah yang masuk sebagai biaya langsung. Di luar 3 komponen ini nanti akan masuk sebagai biaya tak langsung. Jadi biaya tak langsung adalah yang digunakan untuk menunjang keberhasilan proses produksi yang seringkali disebut sebagai overhead cost. Biaya tak langsung itu kalau di unit produksi adalah biaya-biaya selain biaya SDM langsung, bahan habis pakai langsung, dan depresiasi alat medis. Sedangkan kalau di unit penunjang, maka semua biaya yang dikeluarkan oleh unit penunjang itu semua merupakan biaya tak langsung. Contoh, biaya di unit kesekretariatan, biaya untuk pelayanan manajemen, biaya untuk pelayanan IPS, biaya untuk unit laundry, itu semua adalah biaya-biaya tak langsung. Kalau kita lihat sekarang berdasarkan lama penggunaan objek barang, maka akan ada komponen biaya investasi dan biaya operasional serta pemeliharaan. Biaya investasi itu adalah sebuah biaya yang objek biayanya mempunyai kegunaan atau fungsi lebih dari 1 tahun dan nilainya relatif cukup besar.
Dalam pembebanannya, nanti kita harus memperhatikan jumlah, harga satuan masing-masing barang investasi, serta umur ekonomi barang tersebut. Yang dibebankan pada perhitungan biaya produksi nanti adalah biaya depresiasinya. Dan dalam upaya menghitung unit cost dengan metode ETC itu biasanya biaya depresiasi yang kita gunakan menggunakan metode garis lurus atau straight line. Contoh biaya investasi, biaya gedung, biaya kendaraan, biaya peralatan rumah tangga, kemudian nanti juga ada biaya alat medis, itu semua adalah biaya-biaya investasi yang pada saat membebankannya harus kita hitung depresiasinya. Nah, metode depresiasi yang kita gunakan tadi adalah metode garis lurus, yaitu rumusnya adalah harga beli barangnya dibagi dengan umur ekonomisnya. Karena nilai barang investasi itu akan dibebankan secara merata berdasarkan umur ekonomis dari barang tersebut. Biaya operasional dan pemeliharaan adalah biaya yang diperlukan untuk kegiatan proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu gaji SDM non-medis, bahan habis pakai non-medis, listrik, air, telepon, seragam, gaji pegawai atau gaji SDM medis, semuanya adalah biaya operasional. Sedangkan biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai barang investasi agar tetap berfungsi. Dalam hal ini seringkali komponen biaya pemeliharaan itu dijadikan satu akun dengan biaya operasional. Contoh biaya pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan yang digunakan untuk memelihara gedung, kemudian memelihara alat baik medis maupun non-medis, dan biaya-biaya untuk pemeliharaan kendaraan. Sehingga kalau kita lihat di dalam klasifikasinya antara unit kerja dan klasifikasi biaya, maka di dalam unit produksi nanti akan ada komponen biaya langsung per produk, karena di dalam unit produksi katakanlah di poli gigi, di situ ada produknya cabut, scaling, odontektomi, misalkan seperti itu. Maka masing-masing ini tadi yang saya sebut sebagai per produk. Kita akan menghitung biaya langsung per produk tersebut. Sedangkan biaya tak langsungnya di poli gigi tadi itu akan kita identifikasi berdasarkan biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan. Di facility activity, maka biayanya semuanya merupakan biaya tak langsung yang juga diidentifikasi berdasarkan biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan. Nanti biaya tak langsung yang ada di dalam facility activity dan biaya tak langsung yang ada di unit produksi ini akan kita bebankan untuk masing-masing aktivitas yang ada di produk layanan. Baru akan ketemulah biaya tak langsung per produk. Apa itu biaya satuan? Biaya satuan adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan output atau produk layanan rumah sakit tertentu. Produk layanan dapat berupa pemeriksaan atau tindakan. Contoh, nama produk di poli gigi, pemeriksaan tanpa tindakan, scaling, tumpatan sementara, tumpatan tetap, cabut, odontektomi. Ini contoh nama-nama produk. Nah, masing-masing nama produk itu nanti akan kita hitung biaya langsungnya. Sedangkan biaya tak langsungnya ada di poli gigi dan ada di tingkat rumah sakit di facility activity. Nanti biaya-biaya yang tak langsung itulah yang kita bebankan ke masing-masing produk ini. Sehingga terakhir akan ketemu unit cost per produk dalam activity based costing berupa unit cost yang terdiri dari biaya langsung per produk dan biaya tak langsung per produk. Di mana biaya langsungnya terdiri dari biaya SDM medis untuk produk tersebut,
bahan habis pakai medis untuk produk tersebut, dan depresiasi alat medis untuk menghasilkan produk tersebut. Sedangkan biaya tak langsungnya nanti merupakan jumlah biaya pada aktivitas primer yang ada di produk tersebut. Ini ada kata-kata aktivitas, primer, dan seterusnya yang nanti akan kita diskusikan pada video-video selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan melanjutkan nanti untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat belajar, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.